Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman. Masih di seputar database. Kali ini saya berikan judul Insert, Update, Delete. Merupakan SQL utama di pemrograman. Oke, judul ini saya ambil karena begitu pentingnya teman-teman nanti mengingat atau memahami perintah insert, update, dan delete. Jadi kalau di pemrograman atau di interface aplikasinya nanti perintah insert itu nanti biasanya digunakan ketika teman-teman klik tombol simpan gitu ya atau submit, berarti sebenarnya itu adalah perintah SQL-nya adalah perintah insert yang dijalankan. Yang kedua, kalau update berarti misalnya teman-teman kalau di aplikasinya atau di pemrogramannya mengedit data, memperbarui data, itu kalau teman-teman klik simpan sebenarnya adalah update. Kemudian kalau delete, ketika teman-teman di aplikasi misalnya menghapus, berarti perintah SQL yang dijalankan sebenarnya adalah delete atau menghapus. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung praktek saja. Diharapkan nanti teman-teman bisa memahami dan bisa mengimplementasikan di pemrograman. Kita kembali coba dengan menggunakan database DB Praktik DBA ya, DB Praktik DBA ini saya ambil yang paling sedikit aja kolomnya. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Misalnya di tabel kategori ini, nanti kita mau tes dengan menggunakan perintah SQL yang insert, perintah dengan menggunakan SQL atau perintah SQL yang update dan delete ya. Tabel yang kita jadikan acuan atau yang kita eksekusi adalah tabel kategori. Oke, kita langsung coba untuk insert dulu. Jadi kalau kita pakai perintahnya, karena kan nanti di pemrograman itu yang dipakai adalah perintah SQL-nya, teman-teman. Gitu. Atau saya contohkan dulu deh. Misalnya ini saya udah buka aplikasi praktikum mata kuliah database administrator. Ini saya ambil data kategori ya, data kategori. Ini daftar nama kategorinya. Sebelum kita nanti masuk ke perintah SQL aslinya, klik tambah. Nah ini berarti kita nanti akan membuka kolom baru atau pengisian baru, mengisi data baru. Nah yang tadinya K008 ini otomatis misalnya di aplikasinya berurut jadi K009. Nama kategorinya apa? Misalnya saja pensil gitu. Pilih pengguna misalnya Chandra. Nah, ketika kita klik simpan ini, maksud saya berarti sebenarnya yang dijalankan adalah perintah SQL insert, memasukkan ke database-nya. Insert, simpan. Data berhasil simpan, oke. Nah, K09 akan ada di daftar dari data kategori. Ya. Sama juga dengan kalau kita mau mengedit, berarti kita klik edit dulu. K099 pensil, misalnya pensil 2B gitu ya. Kita simpan lagi. Berarti yang kita lakukan adalah eksekusi perintah update. Dan kalau kita klik hapus, yang kita yang kita baca atau yang kita tuliskan perintahnya adalah sebenarnya perintah untuk delete. Oke, agar lebih jelas teman-teman langsung kita ke contoh, langsung ke database-nya. Kita pakai perintah SQL karena nanti perintah ini yang akan dituliskan di kode pemrograman teman-teman semua. Oke. Ya. Pertama kita tulis perintah insert, udah jelas ya. Ini kita skip saja dulu atau supaya tampilannya lebih besar. Ya. Oke, nice. Ingat, ini saya pakai tabel kategori, berarti perintahnya adalah insert. Ini pasti perintah insert kalau kita mau menambahkan data. Into masukkan, insert into masukkan ke dalam tabel apa kita sebutkan, misalnya tabel kategori.
Nah, pilihan kita menulis setelah tabel kategori, pilihan kita menyebutkan kolomnya boleh. Misalnya boleh tapi tidak harus ya. Karena nanti tabel kategori tadi isinya adalah kode kategori, koma nama kategori, koma lagi tanggal input dan misalnya pengguna. Pengguna ya. Oke, misalnya saya taruh sini aja deh, pengguna. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan kita bahwa kita mau memasukkan ke tabel kategori itu isi kolomnya apa saja gitu ya. Kode kategori, nama kategori, tanggal input, pengguna. Kemudian value diisi dengan, nah nanti isinya apa? Kalau langsung seperti ini berarti kita pakai kutip string, misalnya K009 ya, supaya urut tadi. Kemudian koma, nama kategorinya apa, misalnya ATK deh, saya bikin kategori baru ATK, koma, kemudian tanggal inputnya misalnya tanggal sekarang, tahun dulu untuk perintah SQL ya, perintah SQL tahun dulu, kemudian tanggal misalnya 15, tutup. Nah, berarti kita tinggal eksekusi atau perintahnya sudah selesai. Ya, penjelasannya teman-teman, insert into TB kategori. Jadi tadi ya, ini tidak harus dituliskan sebenarnya kolom-kolom ini kalau kita memang sudah hafal gitu ya. Jadi kita boleh langsung tabel kategori values K009 ATK 2025. Oh ini sorry, koma lagi dulu. Ininya misalnya 1. Untuk pengisian number boleh langsung 1 saja, yang angka gitu ya. Jadi penggunanya 1. Jadi ini harus sesuai nih. Berarti kode kategori teman-teman itu diisi dengan K09, nama kategori diisi dengan ATK, tanggal input diisi dengan tanggal ini, pengguna diisi dengan angka 1 yang diambil dari ID pengguna tadi. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, misalnya teman-teman nggak mau nuliskan ini langsung seperti ini, bisa ya. Jadi di perintah di pemrogramannya nanti teman-teman ya masukkan seperti ini. Tapi yang jadi catatan, biasanya kalau di pemrograman nanti value-value ini, misalnya kita pakai bahasa PHP yang desainnya atau web desainnya pakai HTML, berarti ini biasanya nanti sudah di-convert atau sudah melalui sebuah variabel yang nanti akan dipanggil di sini. Ya. Tapi karena kita belajarnya langsung ke database, ya kita langsung menuliskan nilainya. Nah, nanti teman-teman pengembangannya harus dengan contoh bagaimana kalau di pemrograman. Tapi dengan mengingat perintah ini, teman-teman sudah bagus dan tinggal memahami di pemrogramannya nanti. Saya cancel, undo ya. Jadi seperti ini boleh. Nah, bagaimana bisa juga nanti teman-teman tinggal praktekin pengembangannya ataupun supaya lebih detail lagi ya. Misalnya kita hanya mengisi kode kategori dan nama kategori saja. Tanggal input misalnya sudah diisi otomatis, pengguna sudah diisi otomatis, maka kita cukup menuliskan 2 boleh. Kalau ini kan berarti 4 kolom karena kategori ada di, atau jumlah di tabel kategori ada 4 kolom. Kita tuliskan semua, mau diisi semua berarti kita sebutkan semua. Tapi kalau nanti hanya diisi misalnya 2 kolom saja, misalnya seperti ini, berarti di kolom yang kita sebutkan juga harus 2, jangan sampai nanti 4 ya, paham ya teman-teman? Jadi kolom yang disebutkan berapa, berarti isinya juga harus berapa. Kalau misalnya pun kosong, misalnya datanya kosong, values-nya kosong, tetap nanti harus dikosongkan seperti ini. Nah, tapi komanya tetap. Kalau misalnya teman-teman menuliskannya kolomnya juga 4 diisi semua ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Ini saya anggap saya memasukkan data ke 4 kolom di tabel kategori semuanya. Oke ya, jelas ya.
kita go kirim. Nah, satu baris ditambahkan. Hasilnya mana? Hasilnya adalah jelajahi. Nah, K09 ATK 2025 atau 15 Januari 2025. Oke, jelas ya teman-teman. Silakan dikembangkan tadi. Apakah mau mengisi lengkap di 4 kolom itu, apakah hanya 2, apakah hanya 3, atau seperti apa teman-teman. Oke, yang kedua saya masuk ke update. Oke, perintah update secara umum teman-teman nanti harus paham, harus benar-benar dimengerti. Kalau update, perintah awalnya adalah update ya. Update, nama tabelnya apa? TB barang. Jadi update, pasti update dari tabel apa? Tabel barang. Nah, kemudian kita cek set. Nah, klik set, artinya set kita akan menyebutkan di depannya kolomnya isian yang barunya apa. Nah, misalnya saya mau ganti tadi ATK menjadi alat tulis kantor ya. Tadi kan isian nama kategorinya adalah alat tulis kantor, berarti saya panggil nama kategori sama dengan pakai kutip lagi teman-teman, jadi alat tulis kantor. Nah, berarti yang tadi isi di nama kategori ada ATK itu nanti akan saya ganti jadi alat tulis kantor gitu ya. Apalagi misalnya yang lainnya tidak diganti, ya sudah, berarti nggak usah disebutin. Nah, kita tinggal, karena yang akan saya ganti adalah record yang ATK tadi, berarti kita perlu menyebutkan kunci atau primary kunci atau kolom yang jadi kuncinya. Nah, alat tulis kantor tadi kode kategorinya apa? Nah, kode kategorinya adalah K009. Apa hasilnya kalau nanti tidak? Oh, sorry. Update TB barang, set nama kategori alat tulis kantor. From TB barang ya. Ini harus from dulu ini, karena kita satu berarti cukup sini. Sorry. From-nya udah nggak ada from. Update TB barang ya, tadi yang salahnya adalah karena ada komanya. Koma itu nanti kalau kita misalnya ada kolom lagi yang mau dirubah, karena saya hanya merubah satu, atau kalau nanti teman-teman mau misalnya merubahnya jadi 2 misalnya, yang kedua adalah tanggal. Nah, tanggal inputnya diganti jadi tanggal kemarin misalnya, berarti tinggal seperti ini ya. Where kode kategori sama dengan K009. Oke, kita mau update dua data ini, ATK jadi alat tulis kantor dan tanggal input dari tanggal 15 jadi tanggal 14. Oke, jelajah untuk melihat. Kita scroll. Oh, belum. Nah, apa yang terjadi tadi? K009. Oke. Kita cek lagi, ulang lagi. Kenapa nggak mau? Tadi kita belum copy ya. Oke, coba. Oh, belum di copy ya. Update. Coba kita tulis lagi. Mohon maaf teman-teman, apa ada yang kelewat? Tabel barang. Oh, kenapa kita nulis tabel barang teman-teman? Itu kan tabel kategori ya. Nah, itu salah satu kesalahan fatal ya. Mohon maaf. Tabel kategori ya. Set apa tadi? Nama kategori sama dengan alat tulis kantor. Nah, koma misalnya tadi apa? Tanggal input sama dengan 2025 01 jadi tanggal 14.
where. Nah, pakai where untuk karena kita hanya mengubah satu record saja. Kode kategori sama dengan K009. Ya. Oke, saya copy dulu. Jangan salah lagi. Oke, cek kirim. Nah, baris terpengaruh. Cek jelajah. Oke, sudah terupdate teman-teman. Ya, jadi hasilnya sudah kelihatan berubah. Alat tulis kantor ya, tanggalnya jadi 14. Oke. Nah, terakhir bagaimana kalau delete? Ya, oke, delete juga teman-teman harus pakai where ya. Saya ingat-ingat nih. Jadi kalimat pertamanya atau pernyataan pertamanya adalah delete untuk menghapus. Delete from TB apa? Kategori. Ya, ingat jangan TB barang lagi. Delete from TB kategori. Seperti ini bisa, tapi nanti semua data di tabel kategori akan terhapus. Tapi karena kita mau menghapus salah satu record saja, yaitu kode barang yang K009 yang baru tadi kita input, maka kita kasih where kode kategori sama dengan K009. Cukup seperti ini. Jelas? Kita langsung eksekusi. Kita copy dulu. Kirim. Apa yakin yang menjalankan delete? Oke. Apa? Satu baris terpengaruh. Nah, kita klik jelajah. Apakah masih ada K009-nya? Harusnya sudah tidak ada. Ya, benar. K009 sudah tidak ada karena kita sudah melakukan penghapusan. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Silakan dicoba supaya lebih paham. Itu insert, update, dan delete adalah SQL utama di pemrograman. Jadi insert, saya ulangi lagi, insert spasi into spasi nama tabelnya apa, kemudian kurung buka kalau mau dituliskan kolom-kolom yang mau diisi silahkan dituliskan, kurung tutup, kemudian values, kemudian kurung buka lagi, isi datanya apa, disesuaikan dengan nama kolomnya, dikasih string atau kutip satu, kalau angka bisa diabaikan kutip satunya, dan coba jalankan. Kemudian kalau update, kata pertamanya adalah update, pastikan update apa? Update from TB kategori ya. Kata berikutnya adalah set ya, update TB kategori, set nama kolom yang akan dirubah apa, tulis sama dengan, kemudian isi yang barunya apa. Jangan lupa dikasih where kode kategorinya, kode kategori berapa, supaya jangan sampai salah. Jadi yang saya contohkan adalah menginsert satu record, kemudian mengupdate satu record, kemudian menghapus satu record. Nah, satu lagi, kalau delete tadi perintah pertamanya atau kata pertamanya adalah delete from tabel kategori where. Nah, jadi kode kategori atau primary key yang disebutkan, primary key yang kita mau hapus datanya kita sebutkan. Misalnya tadi berarti delete from tabel kategori where kode kategori sama dengan K009. Menuliskan K009-nya pakai kutip 1. Mudah-mudahan jelas. Silakan dikembangkan terus pemrograman database untuk pakai dengan MySQL-nya ini untuk sebagai bekal nanti teman-teman belajar di pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.